Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin kalian sering dengar karena lagunya enak mungkin. Nah, tapi mungkin kalian belum pernah sama sekali untuk benar-benar merenungkan lagu ini. Mungkin lagu ini kalian hanya sebatas suka dari mungkin nadanya. Ya, lagu apakah itu? Ya, tepat sekali. Kita hari ini akan menganalisis lirik lagu Legawa oleh Sogi Bornean. Siap untuk menyelami maknanya? Sebelum itu perkenalkan, nama saya Andreas Sesto Pradipta dari kelas 11A. Jadi langsung saja kita mulai analisis lirik lagunya. Jadi ada 4 poin materi yang akan saya sampaikan di dalam analisis lirik lagu ini. Yang pertama adalah makna lagu. Apa sih makna yang terdapat di dalam lirik lagu Sogi Bornean ini? Karena seperti yang kita tahu, lagu-lagunya memiliki makna yang sangat dalam. Lalu yang kedua yang akan saya bahas adalah unsur fisiknya. Yang ketiga, unsur batin. Dan yang keempat adalah analisis diksi-diksinya. Pertama-tama mari kita baca dulu liriknya. Menyapa dunia tanpa terbatas, berjalan menuju pelangi yang sama. Menepi di antara senja merona, merekah di bawah sinar bintang benderang. Di sini ada beberapa frasa yang saya garis bawahi ya. Seperti mengolah rasa untuk selalu legawa dan hidup bukanlah tentang punya atau tak punya. Kenapa saya garis bawahi? Karena frasa ini adalah kunci untuk memahami pesan utama dari lagu ini. Tapi tenang aja, kita akan bahas satu persatu lirik ini. Makna lagu Legawa oleh Sogi Bornean menggambarkan tentang penerimaan dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Lagu ini juga mengajarkan hidup tidak selalu tentang memiliki atau tidak memiliki sesuatu, menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana kita bisa menerima segala keadaan dengan lapang dada atau legawa. Pesan utama lagu ini adalah pentingnya bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh kehidupan dan juga belajar untuk melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi bisa saya simpulkan bahwa makna lagu ini adalah hidup itu bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki atau seberapa sering kita menang. Tetapi hidup adalah tentang bagaimana kita bisa menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Jadi menurut saya itu adalah makna dari lagu ini. Dan saya yakin juga teman-teman pasti pernah merasakan momen-momen seperti inilah dalam hidup. Lanjut. Selanjutnya poin kedua dari materi ini adalah unsur batin. Unsur batin itu apa sih? Jadi unsur batin itu adalah elemen-elemen yang tidak terlihat secara langsung, tetapi bisa kita rasakan melalui makna dan juga pesan yang disampaikan di dalam lirik-lirik lagu ini. Contohnya mari kita lihat satu persatu. Unsur batin yang pertama adalah tema. Tema itu apa sih? Tema adalah ide pokok atau gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Dalam lagu Legawa ini temanya adalah penerimaan dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Loh, kok bisa? Langsung saja kita lihat dalam contohnya. Contoh lirik lagunya yang di kanan. Hidup bukanlah tentang punya atau tak punya dan bukan tentang menang atau kalah saja. Nah, dari sini sudah kelihatan ya. Dan bisa kita simpulkan bahwa temanya itu adalah penerimaan dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Selanjutnya unsur batin yang kedua adalah rasa. Rasa adalah emosi atau perasaan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca atau pendengar. Dalam lagu Legawa ini menciptakan rasa tenang, syukur, dan juga kedamaian. Contoh langsungnya adalah dalam lirik menyapa dunia tanpa terbatas, berjalan menuju pelangi yang sama. Nah, lirik ini memberikan gambaran ya, seseorang yang berjalan dengan keyakinan menuju masa depan yang penuh harapan. Nah, nada lagunya juga
menurut saya mendukung suasana yang lembut dan menyenangkan. Saya menyarankan kalian untuk mendengarkannya. Lanjut. Unsur batin yang ketiga adalah nada. Nada adalah sikap atau cara penulis menyampaikan pesannya. Nada ini bisa bersifat serius, santai, menggurui, atau bahkan menyindir. Terkhusus pada lagu Legawa ini adalah reflektif dan juga inspiratif, seolah mengajak pendengar untuk merenung. Contohnya adalah Bias Dharani mengajari arti legowo. Nah, ini contoh kutipan lagunya ya. Kata Bias Dharani di sini itu menunjukkan bahwa lagu ini mengajak pendengar untuk belajar dari kehidupan dengan cara yang lembut gitu. Dan belajar dengan cara yang lebih mendalam. Dan lirik ini menunjukkan sikap kebijaksanaan ya menurut saya. Selanjutnya, unsur batin yang keempat adalah amanat. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca atau pendengar. Amanat lagu Legawa adalah hidup bukan tentang materi atau kompetisi, tetapi tentang bagaimana kita bisa menerima segala sesuatu dengan ikhlas dan juga bersyukur. Nah, lagu ini mengajak kita ya, pendengar untuk mengolah perasaan agar kita bisa selalu siap menerima keadaan. Contohnya dalam kutipan lirik langsung, mengolah rasa untuk selalu gawa yang di kanan itu ya. Baik susah maupun senang, kita harus mengolah perasaan kita supaya kita menjadi lebih ikhlas. Sikap legowo sangat penting lah menurut saya dalam menghadapi kehidupan yang penuh ketidakpastian ini. Lanjut, yang selanjutnya adalah unsur fisik dari lirik lagu ini. Unsur fisik adalah elemen-elemen. Kalau tadi kan unsur batin kan secara makna tersirat gitu. Kalau unsur fisik ini elemen-elemen yang terlihat secara langsung dalam karya sastra. Selanjutnya mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah gaya bahasanya. Gaya bahasa adalah cara penulis menggunakan kata-kata untuk menciptakan efek tertentu, seperti keindahan, kejelasan, atau penekanan. Lagu Legawa ini menggunakan gaya bahasa yang puitis ya, dan simbolis, contohnya pelangi dan senja merona. Dan juga menggunakan majas metafora dan personifikasi. Contohnya ada di kanan itu. Yang pertama, berjalan menuju pelangi yang sama. Pelangi menggambarkan pengharapan dan juga tujuan dalam hidup saya. Jadi lirik ini menggambarkan bahwa semua orang itu memiliki perjalanan hidup yang pada dasarnya itu sama gitu. Lalu yang bawahnya adalah Bias Dharani mengajarkan arti legawa. Nah, di sini adalah majas personifikasi atau memberikan sifat manusia pada benda mati. Cahaya atau bias ya di sini. Bias itu artinya ada cahaya. Seolah-olah bisa mengajarkan manusia tentang kehidupan. Padahal ya sebenarnya hanya cara penyair aja untuk menyampaikan maknanya secara puitis gitu. Lanjut. Unsur fisik yang kedua adalah rima. Rima atau irama adalah pengulangan bunyi yang menciptakan kesan harmonis yang dihasilkan dari pengaturan kata-kata. Nah, lagu Legawa ini memiliki rima yang konsisten dan irama yang mengalun tenang sesuai dengan tema lagunya. Di sini contohnya adalah legawa, 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 legawa. Nah, pengulangan kata legawa ini menciptakan efek mantra. Ya, seperti mantra lah untuk memperkuat pesan utama dari lagu ini. Dan ditambah dengan nada irama yang lembut, itu mendukung perasaan damai dan juga reflektif dari lagu Legawa oleh Sogi Bornian ini. Lanjut, unsur fisik yang ketiga adalah imaji. Imaji adalah gambaran atau bayangan yang ditimbulkan oleh kata-kata. Nah, dalam lagu ini menciptakan imaji visual, meliputi senja, pelangi, bintang, dan imaji perasaan, rasa syukur, dan keikhlasan. Contohnya adalah yang di atas menepi di antara senja merona.
Nah, ini maksudnya apa sih? Menepi di antara senja merona. Jadi maksudnya adalah menggambarkan suasana senja yang indah dan menenangkan juga, dan memberikan efek pendamai bagi pendengar. Lalu contoh lirik selanjutnya adalah mengolah rasa untuk selalu legawa. Nah, ini menggambarkan perjuangan batin ya, seseorang dalam menerima kehidupan dengan segenap hati atau dengan lapang dada. Selanjutnya unsur fisik selanjutnya adalah kata konkret. Kata konkret adalah kata-kata yang merujuk pada objek atau hal-hal yang bisa dirasakan oleh panca indera. Contohnya dalam lagu ini seperti pelangi, senja, dan juga bintang. Ini adalah contoh kata konkret yang bisa mudah kita bayangkan. Berjalan menuju pelangi yang sama. Contoh liriknya ya. Menepi di antara senja merona, itu merekah di bawah sinar bintang menderang. Nah, di sini pelangi eh, artinya adalah simbol harapan dan juga keindahan setelah hujan. Nah, ini menggunakan kata-kata yang merujuk pada objek atau hal-hal yang bisa kita bayangkan di dalam pikiran kita. Ini membantu kita buat menciptakan suasana yang lebih hidup dan juga mendukung pesan dari lagu Sohibul Bornean ini. Selanjutnya adalah tipografi. Jadi tipografi itu apa sih? Nah, saya lanjutkan karena tadi sedikit nge-lag. Tipografi adalah bentuk visual dari teks, termasuk bagaimana kata-kata itu disusun dalam bait atau baris. Dalam lirik legawa ini disusun dalam bait-bait yang rapi, yang memudahkan pembaca untuk memahami makna setiap bagian. Contohnya ya dalam struktur lirik yang pendek-pendek dan diulang terus-menerus gitu, sehingga bisa dipahami dengan mudah dan dihafal oleh pendengarnya. Selanjutnya adalah diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penulis. Diksi yang baik akan membuat karya lebih hidup dan juga bermakna. Nah, tapi contohnya di slide selanjutnya. Oke, kita masuk pada tahap analisis diksi, poin materi keempat. Jadi, apa sih yang ada di kata-kata yang jarang kita dengar atau diksi yang terdapat di dalamnya? Jadi, yang pertama adalah legawa. Legawa dalam KBBI adalah berlapang dada, ikhlas, dan juga rela. Nah, kata ini itu adalah inti dari lagu ini ya, yaitu rela melepaskan. Lalu selanjutnya, diksi yang selanjutnya adalah bias darani. Dalam KBBI, bias artinya cahaya dan darani adalah kebijaksanaan. Secara keseluruhan bisa diartikan sebagai cahaya kebijaksanaan yang menuntun manusia untuk menerima hidup dengan lapang dada. Mungkin frasa ini menunjuk pada pengalaman hidup yang mengajarkan arti keikhlasan. Selanjutnya adalah merekah. Dalam KBBI adalah pecah atau terbuka sedikit. Dalam tanda kurung, tentang barang yang keras seperti buah, tanah, atau bibir. Biasanya digunakan untuk bunga yang bermekaran, tapi dalam lagu ini melambangkan harapan dan juga penerimaan. Jadi kesimpulannya adalah lagu legawa ini mengajarkan kita bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki atau seberapa sering kita menang. Hidup adalah tentang bagaimana kita bisa menerima segala sesuatu dengan ikhlas dan juga bersyukur. Lagu ini adalah pengingat bahwa keindahan hidup terletak pada bagaimana kita merespon setiap tantangan dan juga kebahagiaan. Gimana menurut kalian? Sangat indah bukan lirik lagunya? Jadi lagu ini adalah pengingat bahwa keindahan hidup terletak pada bagaimana kita merespon setiap tantangan dan kebahagiaan. Dan saya yakin
Teman-teman pasti sudah pernah merasakan atau bahkan mempraktikkan nilai-nilai seperti ini dalam kehidupan kalian. Karena pada akhirnya hidup ini adalah tentang belajar. Jadi segitu saya, terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi saya. Saya harap analisis lagu ini tidak hanya memberikan wawasan baru, tetapi juga menginspirasi kita semua untuk lebih legowo dalam menjalani hidup. Ada pertanyaan atau masukan? Saya senang bisa berdiskusi lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih dan semoga hari kalian menyenangkan.